Sejarah dan asal-usul Gajah Mada beserta peran pentingnya dalam sejarah Nusantara, disajikan secara panjang dan mendalam agar dapat menggambarkan keagungan tokoh besar ini dengan utuh. Gajah Mada bukan hanya tokoh sejarah, melainkan ikon nasionalisme kuno yang melampaui zamannya. Ia membangun cita-cita besar tentang tanah air yang bersatu, jauh sebelum Indonesia lahir sebagai negara modern. Dari rakyat biasa menjadi Patih Agung, dari prajurit kecil menjadi pemersatu Nusantara. Perjalanan hidupnya adalah kisah tentang keberanian, tekad, dan cinta terhadap tanah air. Warisan Gajah Mada terus hidup dalam semangat persatuan bangsa Indonesia, tertulis dalam hati sejarah bahwa tanpa Gajah Mada, mungkin Indonesia tidak akan memiliki dasar ideologis yang kuat untuk bersatu seperti sekarang. Latar belakang dan asal-usul. Gajah Mada adalah salah satu tokoh paling legendaris dalam sejarah Indonesia, khususnya dalam masa kejayaan Kerajaan Majapahit. Walaupun data sejarah tentang masa kecilnya tidak terlalu banyak, berbagai sumber seperti Pararaton, Nagara Kretagama, dan naskah-naskah babat memberikan gambaran bahwa Gajah Mada berasal dari kalangan rakyat biasa, bukan dari keluarga bangsawan. Nama, Gajah Mada, sendiri dipercaya berasal dari dua kata Sanskerta. Gajah, berarti hewan besar dan kuat, simbol kekuatan dan kebijaksanaan. Mada, berarti semangat atau mabuk kekuatan. Jika digabungkan, Gajah Mada dapat dimaknai sebagai sang perwira yang mabuk oleh semangat kekuatan dan tekadnya, sebuah julukan yang menggambarkan jiwa pantang menyerah dan tekad baja yang dimilikinya. Menurut beberapa peneliti, Gajah Mada kemungkinan besar lahir sekitar awal abad ke-14 Masehi, tepatnya antara tahun 1290 hingga 1300 Masehi, di daerah sekitar lembah Sungai Brantas, Jawa Timur. Beberapa versi juga menyebut ia berasal dari daerah Madura atau Belah Batuh, Bali. Namun belum ada bukti arkeologis yang pasti mengenai tempat kelahirannya. Awal karir dan kiprah di Majapahit. Gajah Mada pertama kali dikenal dalam sejarah pada masa pemerintahan Raja Jayanegara tahun 1309 hingga 1328 Masehi Raja kedua Majapahit. Pada masa itu, Majapahit sering diguncang pemberontakan dalam negeri, seperti pemberontakan Rakuti tahun 1319 Masehi. Ketika pemberontakan Rakuti pecah, Raja Jayanegara terancam keselamatannya. Gajah Mada yang saat itu masih berstatus prajurit Bayangkara, pasukan pengawal raja, dengan cerdik membawa sang raja melarikan diri ke Bedander. Berkat keberanian dan kesetiaannya, Gajah Mada berhasil menyelamatkan raja hingga pemberontakan itu berhasil dipadamkan. Atas jasanya, Gajah Mada diangkat menjadi Patih Kahuripan, dan kemudian dipromosikan lagi menjadi Patidaha atau kedudukan penting dalam birokrasi Majapahit. Disinilah karir militernya mulai bersinar. Peran penting di masa Ratu Tribuana Wijaya Tunggadewi. Setelah Raja Jayanegara wafat tanpa keturunan, tahta Majapahit dipegang oleh Ratu Tribuana Wijaya Tunggadewi, putri dari Raden Wijaya, pendiri Majapahit. Pada masa inilah Gajah Mada mendapat kedudukan tertinggi dalam pemerintahan, yakni Patih Hamangkubumi, atau Perdana Menteri Majapahit. Sebagai Patih Hamangkubumi, Gajah Mada memegang peran yang sangat vital. Ia tidak hanya mengatur strategi politik dan pertahanan, tetapi juga menjadi otak di balik ekspansi besar-besaran kerajaan Majapahit. Sumpah Amukti Palapa. Momen paling terkenal dalam sejarah Gajah Mada adalah Sumpah Palapa, yang diucapkannya pada saat pelantikannya sebagai Patih Hamangkubumi di hadapan ratu dan para pejabat kerajaan. Ia bersumpah, "Lamun huskala Nusantara, isun Amukti Palapa." Artinya, apabila telah menundukkan seluruh Nusantara, barulah aku akan menikmati kesenangan. Sumpah ini menunjukkan tekadnya yang luar biasa untuk menyatukan seluruh kepulauan Nusantara di bawah Panji Majapahit. Dalam konteks sejarah, Nusantara di sini mencakup wilayah-wilayah seperti Sumatera, Kalimantan, Maluku, Nusa Tenggara, hingga sebagian Semenanjung Malaya. Bagi Gajah Mada, persatuan Nusantara bukan hanya ambisi kekuasaan, tetapi sebuah cita-cita besar untuk menciptakan kemakmuran dan kejayaan di bawah satu pemerintahan yang kuat. Ekspedisi Penaklukan Nusantara. Sumpah Palapa bukan hanya kata-kata kosong. Gajah Mada membuktikan tekadnya dengan serangkaian ekspedisi militer besar. Beberapa di antaranya.
Ekspedisi ke Bali pada tahun 1343 Masehi dipimpin oleh pasukan Majapahit di bawah pimpinan Arya Damar. Bali berhasil ditaklukkan dan menjadi bagian dari kekuasaan Majapahit. Ekspedisi ke Palembang dan Jambi, daerah bekas kekuasaan Sriwijaya ini berhasil dikuasai. Ekspedisi ke Kalimantan dan Sulawesi, melalui jalur diplomasi dan kekuatan militer, kerajaan-kerajaan kecil di wilayah itu tunduk kepada Majapahit. Ekspedisi ke Maluku dan Nusa Tenggara, Gajah Mada mengirim armada laut untuk menaklukkan kerajaan-kerajaan rempah. Ekspedisi ke Tumasik, Singapura, dan Semenanjung Melayu, menjadi bukti bahwa pengaruh Majapahit menjangkau Asia Tenggara bagian barat. Puncak kejayaan Majapahit terjadi di bawah pemerintahan Raja Hayam Wuruk pada tahun 1350 hingga 1389 Masehi, dengan Gajah Mada sebagai patihnya. Pada masa inilah Majapahit menjadi kerajaan terbesar di Asia Tenggara. Peristiwa Bubat dan awal kemunduran. Namun kejayaan itu tak berlangsung tanpa noda. Sekitar tahun 1357 Masehi, terjadi tragedi Bubat, yang menjadi titik balik dalam perjalanan karir Gajah Mada. Raja Hayam Wuruk berencana meminang Dyah Pitaloka Citraresmi, putri dari kerajaan Sunda, untuk dijadikan permaisuri. Namun, Gajah Mada menafsirkan kedatangan rombongan Sunda ke Majapahit sebagai tanda penyerahan, bukan pernikahan. Ia menuntut agar rombongan Sunda tunduk pada Majapahit. Perselisihan itu berujung pada pertempuran di lapangan Bubat, di mana Raja Sunda dan seluruh pengiringnya gugur, termasuk Dyah Pitaloka yang memilih bunuh diri untuk menjaga kehormatan negaranya. Peristiwa ini menimbulkan murka besar, bahkan di kalangan internal Majapahit. Sejak saat itu, Gajah Mada kehilangan kepercayaan raja dan memilih mengundurkan diri ke Madakaripura, sekarang wilayah Probolinggo, Jawa Timur. Setelah tragedi Bubat, Gajah Mada hidup menyepi dan jarang muncul dalam catatan kerajaan. Diperkirakan ia wafat sekitar tahun 1364 M. Setelah kematiannya, jabatan Patih Hamangkubuumi sempat kosong karena tidak ada tokoh yang sebanding dengannya. Raja Hayam Wuruk dikatakan sangat berduka atas kepergiannya, menyadari bahwa tanpa Gajah Mada, kekuatan Majapahit mulai menurun perlahan. Warisan dan pengaruh Gajah Mada. Gajah Mada tidak hanya dikenang sebagai tokoh militer, tetapi juga simbol nasionalisme dan persatuan Nusantara. Konsep Nusantara yang ia cetuskan menjadi cikal bakal gagasan persatuan Indonesia berabad-abad kemudian. Beberapa warisan pemikiran dan nilai Gajah Mada yang masih relevan hingga kini. Semangat persatuan, gagasan untuk menyatukan berbagai pulau dan kerajaan menjadi satu kesatuan politik. Dedikasi terhadap negara, kesetiaannya kepada raja dan kerajaan menjadi teladan abadi. Kecerdasan strategis, ia menguasai taktik diplomasi dan peperangan, mencerminkan seorang pemimpin yang visioner. Simbol integritas dan disiplin, Sumpah Palapa adalah bentuk tekad pantang menyerah demi tujuan besar. Gajah Mada bukan hanya tokoh sejarah, melainkan ikon nasionalisme kuno yang melampaui zamannya. Ia membangun cita-cita besar tentang tanah air yang bersatu, jauh sebelum Indonesia lahir sebagai negara modern. Dari rakyat biasa menjadi Patih Agung, dari prajurit kecil menjadi pemersatu Nusantara, perjalanan hidupnya adalah kisah tentang keberanian, tekad, dan cinta terhadap tanah air. Warisan Gajah Mada terus hidup dalam semangat persatuan bangsa Indonesia, tertulis dalam hati sejarah bahwa tanpa Gajah Mada, mungkin Indonesia tidak akan memiliki dasar ideologis yang kuat untuk bersatu seperti sekarang.